Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih. Ketika saya kecil, saya pernah membaca suatu cerita. Cerita ini tentu saja tidak nyata ya, tapi cerita ini ada di buku majalah rohani Kristen buat anak-anak kalau tidak salah. Jadi ada seorang perempuan tua ya yang sudah tua dan hidup sederhana. Dia sangat rajin berdoa, ya melakukan ibadah. Sampai ketika Natal dia berdoa, Tuhan aku pengen ngasih sesuatu untuk Tuhan. Begitu. Sebelum Natal dia mendengar suara entah itu dalam mimpi atau bagaimana, yang pada intinya adalah oke, di hari Natal aku akan datang dan makan di rumahmu. Lalu perempuan tadi sangat senang dan dia menyiapkan makanan sederhana ya dengan segala keterbatasannya dia menyiapkan. Dan ketika hari Natal tiba pagi-pagi dia sudah siap dengan makanan tadi. Gitu ya. Lalu ada ketokan di pintu dan perempuan tadi berkata, "Wah, ini pasti Tuhan datang." Tapi kemudian muncullah seorang pengemis yang tidak punya uang. "Bolehkah aku minta uang?" "Wah, saya juga tidak punya uang, tapi saya ada makanan. Yuk makan dulu saja." Lalu dia memberikan makanan tadi kepada pengemis tadi. Pengemis tadi akhirnya berterima kasih dan pergi. Selanjutnya ketika siang hari ada pula ketokan. Ternyata ada ibu-ibu yang lebih tua. Dia berkata, aku belum makan ya dari pagi, bolehkah aku minta sedikit makanan?" Lalu perempuan tadi memberikan makanan yang sudah dia siapkan. Dia menunggu, mungkin Tuhan Yesus datang di sore atau malam hari. Ketika malam hari datang, ternyata ada dua anak kecil juga berkata, "Kami lapar, di hari Natal ini kami belum makan." Oh ya sudah, perempuan tadi akhirnya memberikan sisa makanan tadi kepada anak yang datang, yang kelaparan tadi. Walaupun itu awalnya dia persiapkan untuk Tuhan Yesus. Dan akhirnya hari Natal berlalu. Perempuan tadi sudah menyiapkan makanan, tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak jadi datang dan makan bersama dengan dia. Lalu di malam hari sebelum dia tidur, dia berdoa, "Tuhan, aku sudah menyiapkan makanan menyambutmu, menyambut hari kelahiranmu. Kenapa engkau tidak jadi datang?" Terdengar suara lembut yang berkata, "Aku sudah datang 3 kali dan makan bersama denganmu di hari Natal ini." Kira-kira begitulah ceritanya yang saya ingat. Dan saya teringat Bapak Ibu bahwa kita sering mendengar narasi memberi kepada Tuhan, berikan kepada Tuhan. Jangan kita menahan apa yang harus kita berikan kepada Tuhan. Tanyaannya, bagaimana cara kita memberikan kepada Tuhan? Tuhan tidak kelihatan. Seringkali kalimat tadi itu diucapkan oleh mereka yang mengaku sebagai hamba Tuhan. Ayo berikan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Kasih ke gereja. Atau lebih ekstrim lagi, kasih kepada saya. Saya hamba Tuhan loh. Dan banyak orang Kristen mengikuti itu. Oh ya, kita kasih pada hamba Tuhan, dia kan hamba Tuhan. Padahal tahukah Bapak Ibu, kita juga hamba Tuhan. Belum tentu orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan itu betul-betul adalah hamba Tuhan. Belum tentu memberi kepada orang yang mengaku hamba Tuhan itu memberi untuk Tuhan. Bisa jadi kita justru memberi kepada orang itu dan disalahgunakan. Ya, ada banyak kejadian di mana pendeta juga menyalahgunakan keuangan gereja, menggunakan uang gereja atau uang persepuluhan kalau di gereja karismatik Pentakosta untuk kepentingannya dia sendiri. Tentu kita harus mendukung pendeta kita sebisa mungkin. Tetapi jangan menganggap bahwa kalau kita berikan kepada pendeta berarti kita sudah memberi untuk Tuhan. Belum tentu. Bisa jadi justru memberi untuk Tuhan itu dengan cara apa? Memberi kepada keluarga kita, orang tua kita, mertua kita, saudara kita yang kekurangan, kita dukung, kita support. Memberi kepada orang yang kekurangan di circle kita, di sekitar kita. Memberi mungkin kepada panti asuhan, bahkan mungkin kepada orang lain yang berbeda agama sekalipun.
Tuhan tidak dibatasi hanya ada di gereja saja atau hanya ada di jubah-jubah pendeta. Tidak, Tuhan bisa hadir di mana saja. Dan ketika kita memberi sebagian milik kita kepada orang lain yang membutuhkan, mungkin disitulah Tuhan berkata, kamu sudah memberikan milikmu kepada mereka yang membutuhkan. Mereka juga anak-anakku. Kamu sudah memberi kepada aku. Jadi lain kali ketika kita hendak memberikan kepada Tuhan, tanya Tuhan dulu, kemana aku harus memberikan. Tentu bisa jadi kita diarahkan Tuhan untuk memberikan sebagian milik kita kepada gereja kita untuk mendukung pelayanan itu, tentu. Tetapi jangan membatasi bahwa ya sudah, kita sudah kasih ke pendeta, sudah kepada Tuhan, belum tentu. Masih ada orang-orang lain. Dan ketika suatu saat Tuhan berkata, berikan kepada orang ini, meskipun dia bukan pendeta kita, pertanyaannya, maukah kita taat kepada Tuhan? Atau kita lebih mendengar pendeta yang berkata, berikan kepada saya. Itu adalah memberi kepada Tuhan. Mari kita bijaksana, tanya Tuhan sebelum kita memberi, supaya apa yang kita berikan itu betul-betul menjadi berkat bagi kita dan juga bagi orang yang menerimanya. Amin. Tuhan memberkati.